Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini renungan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul, Jangan Tinggalkan Tuhan. Puji Tuhan, seringkali dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika hidup kita dalam keadaan baik-baik saja, kita diberkati, kita dilimpahi, kita sehat, kita kuat. Kadangkala dengan keadaan seperti ini, kita malah meninggalkan atau melupakan Tuhan, Sang Pemberi berkat. Tapi ketika hidup kita dihimpit oleh masalah, pergumulan, tantangan, usaha pekerjaan kita sedang tidak baik, baru kita mau datang kepada Tuhan. Nah, ternyata hal ini jugalah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Ketika hidup mereka dalam keadaan baik, mereka malah melupakan Tuhan dan malah menyembah Allah yang lain. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 6 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Peristiwa di dalam pasal 6 ini merupakan peristiwa yang keempat kalinya yang dilakukan atau dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Orang Israel meninggalkan lalu berbalik lagi mencari Tuhan. Kita undur di dalam pasalnya yang kedua. Sebelum mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala sehingga mereka diserahkan kepada perampok dan dijual kepada musuh. Dalam penderitaan itu, kemudian mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mengutus Otniel. Setelah itu mereka hidup aman 40 tahun lamanya di dalam pasal 3 ayatnya yang ke-11. Setelah peristiwa itu mereka menyembah berhala lagi, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ditindas oleh Raja Moab. Sehingga lewat peristiwa itu mereka berseru kembali lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus yang namanya Ehud, kemudian membebaskan mereka. Pasal 3 ayatnya yang ke-30. Lalu kemudian orang Israel menyembah berhala lagi sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Sisera Raja Yabin, seorang yang sangat kejam. Lalu mereka berseru kembali kepada Tuhan sehingga Tuhan mengutus kembali Deborah dan Barak untuk memimpin dan melepaskan mereka. Setelah lepas dari penindasan itu 40 tahun lamanya mereka hidup dalam keadaan aman. Pasal 5 ayatnya yang ke-31. Lalu di pasal yang ke-6 ini kemudian dicatat kembali mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka menyembah Allah orang Amori. Jadi ini merupakan peristiwa yang berulang-ulang dilakukan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca di ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 di pasal yang ke-6 ini, di situ diceritakan bagaimana keadaan orang Israel pada saat itu. Ketika mereka memberontak kepada Tuhan, mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka mereka menjadi orang-orang yang lemah. Pada saat itu mereka dirampok orang-orang Midian, bahkan bukan saja orang Midian, orang Amalek, orang sebelah timur datang merampok harta mereka. Bahkan ladang-ladang yang belum siap untuk dituai dibakar oleh mereka, sehingga orang-orang Israel pada saat itu sangat menderita, miskin dan melarat. Sehingga lewat peristiwa itu baru mereka mengingat dan berseru kembali kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-6b, di situ dikatakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah Tuhan kecewa atau benci dan tidak mau lagi menolong dan membebaskan orang Israel? Tentunya tidak. Dari pola kebiasaan bangsa Israel atau orang Israel seperti itu, respon Tuhan selalu sama, yaitu Tuhan mengutus seseorang untuk menolong orang-orang Israel pada saat itu. Dan di pasal 6 ini kita melihat bahwa Tuhan mengutus seorang yang bernama Gideon untuk membebaskan mereka. Kita bisa melihat di dalam pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11 sampai 16. Di situ dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Lewat peristiwa ini kita bisa melihat beberapa kali orang-orang Israel mengecewakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tetapi dia tetap setia menanti umatnya kembali berseru kepadanya. Ketika mereka berseru, kita melihat di pasalnya yang ke-6 ini, Tuhan memilih Gideon untuk membebaskan mereka dari tangan musuh. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala kehidupan kita juga seperti orang Israel saat kita mengalami kelimpahan, kita diberkati dalam keluarga kita, usaha pekerjaan kita lupa sama Tuhan dan malah fokus dengan apa yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mari kita mau belajar untuk tetap senantiasa mencari Tuhan. Karena di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, masalah, pergumulan, tantangan, cobaan boleh saja datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita mengingat bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, Dia Allah yang besar, yang sanggup menolong, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap apapun yang sedang kita hadapi. Bahkan Dia adalah Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Allah sanggup membebaskan bangsa Israel lewat pimpinan Gideon, maka Allah juga yang sama yang sanggup membebaskan setiap kehidupan kita. Dia yang sanggup memimpin, menyertai kita di sepanjang hari, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami tidak meninggalkan Engkau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup, yang senantiasa bersama-sama menyertai, bahkan memimpin dan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kehidupan kami sepanjang hari ini kami mau tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan memimpin setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tetap terus turut beserta dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.